Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Saat ini banyak beredar Vivo Y33s RAM 8GB murah, harganya di bawah 1 juta. Vivo Mobile Phone Y33s RAM 8GB, ROM 128GB. Sebelumnya aku udah unboxing HP ini. Kelengkapan yang didapat ada unit HP-nya, ada kartu garansi, tapi sepertinya ini cuma embel-embel aja. Terus ada kepala charger KW, bobotnya ringan dan dalamnya itu kopong. Kemudian ada USB juga, tapi sepertinya USB-nya juga KW dan ada SIM ejector seperti ini. Oh, hampir lupa, ada juga softcase bening seperti ini yang tulisannya Y21S. Tapi saat dilihat di bagian belakangnya bentuknya sama sih, jadi nggak masalah. Dilihat dari bodi HP-nya mirip banget sama Vivo Y33s yang original. Di bagian belakangnya ada 3 buah kamera dengan frame kotak seperti ini. Ada tulisan 50MP 24-26 mm, ada LED flash. Terus ada tulisan-tulisannya seperti ini, mirip banget sama Vivo Y33s yang original. Dan untuk gradasinya juga ada sih gradasinya, tapi nggak sebagus yang ori. Bagusan yang ori untuk gradasinya. Terus di bagian samping kanannya ada tombol power sekalian fingerprint dan ada tombol volume. Di bagian samping kirinya kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atas HP-nya ada sebuah mikrofon sama slot SIM tray. Untuk slotnya udah triple slot seperti ini ya, 2 nano SIM sama 1 slot micro SD. Di bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada mikrofon, ada port charging type C, terus ada speaker juga. Di bagian depannya ini ada sebuah kamera selfie. Kamera selfie-nya ini water drop screen seperti ini, dan di atas kamera ini ada speakernya atau earpiece. Di bagian depan bawahnya ada tombol kembali, tombol home sama tombol multitasking. Ya, kalau dilihat sekilas memang mirip banget ya sama Vivo Y33s yang original dari bodinya, tapi untuk gradasinya sih beda jauh. Ini memang ada gradasinya, tapi kualitasnya itu beda sama yang original. Saat aku pakai HP ini rasanya nggak terlalu nyaman dan performanya itu nggak kenceng gitu ya. Contohnya kayak gini, aku coba masuk ke aplikasi ini, aplikasi tanpa data aja. Terus aku masuk ke CPU seperti ini, loadingnya lama banget. Ini padahal aplikasi ringan loh, tanpa data juga loadingnya udah lama banget seperti ini. Ya contohnya seperti ini, loadingnya itu lama, padahal HP ini harusnya HP bagus nih kalau yang original. Chipset yang ori itu bagus, pakai Helio G80. Tapi untuk HP yang ini, yang harganya murah ini, Y33s murah ini, saat aku cek chipsetnya cuma pakai Helio P22, MediaTek Helio P22. Pantas saja saat dipakai itu rasanya cukup lemot ya, nggak kayak yang ori. Ternyata saat dicek cuma pakai Helio P22 aja. Cek lagi pakai aplikasi DevCheck biar adil, pakai 2 aplikasi ya. Langsung ke bagian hardware-nya aja. Di aplikasi DevCheck ternyata juga sama, terbacanya cuma pakai MediaTek Helio P22. Pantas saja rasanya itu cukup lemot. Pantesan ya cuman pakai Helio P22 aja. Sedangkan Vivo Y33s yang ori itu pakai Helio G80. Jauh banget sih kualitasnya jika dibandingkan dengan yang ori di bagian chipset. Ya itulah yang membuat HP ini terasa cukup lemot dan kurang nyaman saat dipakai. Ternyata chipsetnya beda sama yang ori. Saat aku cek di bagian tentang ponsel HP ini rasanya juga aneh banget, terutama di bagian RAM. Di bagian RAM ini terbaca 8GB ya di tentang ponsel. Dan ini tuh cuma bisa diperluas sampai 1GB. Tulisannya penyimpanan telepon hingga sebesar 1GB dapat digunakan untuk RAM yang diperluas. Tapi kalau yang ori kan bisa sampai 4GB, tapi yang ini tuh cuma 1GB aja seperti ini. Penyimpanan internalnya tertulis 128GB. Ternyata saat aku cek di aplikasi Device Info seperti DevCheck kayak gini, ternyata memori aslinya itu cuma 4GB untuk RAM. RAM-nya cuma 4GB dan ROM-nya 64GB. Ya pantesan aja cuma bisa diperluas 1GB bukan 4GB ya. Ternyata memori RAM aslinya cuma 4GB aja. Pantas saja. Kita cek lagi pakai aplikasi AIDA 64 biar tambah pasti gitu. Di AIDA 64 ke sistemnya aja, langsung ke sistem, agak lemot ini. RAM terpasangnya cuma 4GB, sama di aplikasi DevCheck terbacanya 4GB LPDDR4X. Ukuran penyimpanan internalnya cuma 46,10GB. Ya pantesan ya 4 plus 1GB bukan 8 plus 4GB gitu untuk RAM-nya. Soal memori, HP seperti ini juga kebanyakan cuma diedit sistemnya aja, seolah-olah memorinya itu gede tapi aslinya kecil. Mungkin ada juga sih beberapa yang beneran itu 8128, tapi mungkin persentasenya itu kecil banget. Anggap aja kalau beli HP seperti ini tentang memorinya itu hoki-hokian, bisa dapat yang real, bisa dapat yang cuman editan aja. Terus ada lagi nih untuk versi Androidnya, di HP ini cuman sampai Android 11 saja.
Dan untuk versi Vantosnya itu cuma sampai 11.1 ya, cuma sampai 11.1 dan udah nggak dapat diupdate lagi. Di sini nih kita coba cari untuk update-nya, ini udah nggak bisa diupdate lagi. Ini versinya udah versi terbaru dan udah nggak dapat update lagi. Sedangkan untuk yang original itu Vantosnya udah sampai Vantos OS 13 bukan 11.1. Jadi ini ketinggalan jauh jika dibandingkan Vivo Y33s yang original. Kemudian untuk layar yang dipakai di HP ini tuh rasanya juga layar KW ya, soalnya kontrasnya kebiruan banget gitu. Kontrasnya kebiru-biruan banget seperti ini. Kalau yang ori kan kontrasnya kekuningan, tapi kalau yang ini tuh biru banget kontrasnya. Nih coba deh lihat, biru banget kontrasnya. Ini tuh layarnya bukan layar ori lagi, melainkan layar yang udah diganti gitu. Layarnya KW ya, bukan ori. Tapi untungnya di bagian layar ini multitouchnya bisa dapat 10 touch sih. Untungnya bisa dapat 10 touch, enggak touch abal-abal, bisa dapat 5 touch atau 7 touch atau bahkan 2 touch gitu. Untungnya masih bisa dapat 10 touch walaupun layarnya bukan ori. Kemudian untuk kamera yang ada di HP ini tuh kameranya sepertinya juga bukan kamera ori ya, walaupun bentuknya mirip banget sama yang ori gini dan ada kamera makro sama kamera depth sensornya juga. Tapi sepertinya kamera utamanya bukan kamera ori nih. Soalnya di bagian kameranya ini zoomnya cuman bisa sampai zoom 4 kali aja. Zoomnya 4 kali, kalau Vivo Y33s yang ori kan bisa zoom sampai 10 kali, tapi yang ini cuman 4 aja. Berarti kameranya bukan kamera ori fix ya. Kalau yang ori kan kamera belakangnya 50 megapiksel yang utama, terus ada 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera depth sensor. Terus kamera selfie-nya itu yang ori 16 megapiksel, tapi kalau yang ini tuh nggak tahu berapa megapiksel. Ya tapi intinya bukan ori sih, soalnya zoomnya aja udah beda, cuman bisa 4 aja. Dan di HP ini tuh kameranya cukup aneh juga di bagian kamera makro. Nih kamera makro tuh warnanya ungu seperti ini ya. Kameranya aneh banget kamera makronya nih. Harusnya kan kamera makro itu bagus ya warnanya, tapi kalau yang ini kamera super makronya malah jadi ungu seperti ini, kurang bagus gitu. Oke, jadi fix kameranya bukan kamera ori ya, hasil fotonya seperti ini. Selanjutnya yang ketujuh, ini soal buat main game FF ya. Yang ori ini buat main game Free Fire tuh lancar seperti ini, layarnya nggak hitam. Sedangkan yang nggak ori ini tuh layarnya hitam seperti ini. Jadi beda ya kualitasnya nih. Ini yang ori tuh lancar buat main normal. Ya tentunya chipsetnya kalau dipakai buat main game FF aja sih oke ya. G80 yang original tentunya lumayan dipakai buat main FF tuh lumayan oke. Nggak bakalan patah-patah banget gitu ya kalau yang original. Tapi kalau yang nggak ori nih, coba deh lihat, untuk tampilan orangnya aja hitam seperti ini, nggak bisa dipakai buat main game FF gitu. Jadi dipakai buat main game FF tuh tetap lebih bagus yang ori daripada yang nggak ori ini. Ya kalian lihat bedanya itu jauh banget ya, jauh banget perbedaannya. Tentunya kalian para pecinta FF tuh jangan beli HP ini, lebih baik hindari aja HP Vivo Y33s nggak ori ini. Karena dipakai buat main FF tuh ya seperti ini, layarnya hitam, nggak worth it banget, nggak bisa dipakai buat main. Ya solusinya gimana? Solusinya ya mending beli HP-HP ori aja daripada HP-HP seperti ini kalau dipakai buat main game FF. Ini bahkan tombol-tombolnya tuh nggak kelihatan, tombol lompat, tombol mukul, tombol tiarap, dan tombol jongkok tuh nggak kelihatan. Tombol larinya juga nggak kelihatan nih, tombol larinya nggak kelihatan juga, jadi memang nggak worth it sama sekali buat main game FF Vivo Y33s yang nggak ori. Nah ini tuh seperti ini ya, lihat aja buat main game FF tuh layarnya hitam seperti ini, karakternya hitam, tombol-tombolnya nggak kelihatan. Tentunya musuh-musuhnya juga pastinya nggak kelihatan ya kalau dipakai buat main. Tapi walaupun HP ini buat main game FF tuh black screen atau layarnya hitam, buat main game Mobile Legends sama PUBG HP ini masih bisa sih nggak black screen. Ya normal-normal aja, tapi ngeframe juga ya karena chipset HP ini kentang banget, cuman Helio P22 aja. Nah HP seperti ini tuh ada yang bagus tapi ada juga yang cacat. Yang cacat contohnya ya punya aku ini, nggak usah jauh-jauh ya, HP yang aku beli ini cacat gitu. Buat yang mau beli silahkan aja, tapi resikonya ditanggung sendiri ya, karena ini tuh bukan HP resmi dan juga bukan HP original. Tapi aku ada tips buat kalian yang mau beli HP seperti ini dengan aman. Saat dibeli itu jangan langsung klik pesanan diterima. Ya pokoknya cek-cek dulu aja, kalau misalkan barangnya bagus dipakai aja, tapi kalau dapat barang yang jelek atau barang yang cacat itu mendingan diretur aja.
Jadi lebih aman gitu ya, retur-retur gitu kalau misalkan dapat barang yang cacat. Kalau bagus ya dipakai aja, ngapain di retur-retur ya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.